Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri Nasional. Bangga menjadi santri. Dulur sedaya rahimakumullah, pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana hari ini bertepatan dengan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2020. Kenapa Hari Santri begitu istimewa bagi kita? Hari Santri adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh bangsa ini, oleh negara ini kepada santri. Di mana dulu waktu perjuangan menjelang kemerdekaan Indonesia, para santri melakukan sebuah resolusi yang sangat luar biasa, yaitu resolusi jihad. Disitulah santri benar-benar memberikan segala daya, upaya, tenaganya untuk apa? Untuk kemerdekaan bangsa ini. Setelah kemerdekaan pun, santri tetap berupaya selalu menjaga, membangun kemajuan bangsa ini. Dan santri sampai kapanpun juga akan tetap mempertahankan bangsa ini. NKRI harga mati. Sedaya rahimakumullah. Saya cukup bangga sekali, tidak hanya cukup, tapi sangat bangga sekali menjadi seorang santri. Ya. Jadi hari ini adalah hari spesial buat kita semuanya, bahwa keberadaan kita di bangsa ini, di negeri ini, sangat diapresiasi. Oleh karena itu, jangan sekali-kali sedulur sedaya malu menjadi seorang santri. Sedulur sedaya rahimakumullah, ada sebuah cerita. Sekitar tahun 1992, ada seorang laki-laki, beliau mengajak anaknya yang usianya masih kecil, baru sekitar 12 tahun atau kelas 6 SD waktu itu. Anak ini diajaknya pergi. Sang anak tidak tahu oleh ayahnya diajak pergi kemana. Kemudian sang ayah memboncengkan si anak ini, diboncengkannya. Kemudian sang anak diajak jalan-jalan ke sebuah pesantren atau pondok. Sebuah pesantren yang cukup besar di daerah Cilacap, Jawa Tengah, yaitu di Kesugihan. Di situ kemudian sang ayah mampir ke pondok itu untuk sholat. Setelah sholat, sejenak sang ayah berkata kepada sang anak, "Nak, sekarang kamu sudah kelas 5 SD atau mau naik kelas ke kelas 6. Tahun depan saat kamu sudah lulus SD, kamu akan berada di pondok ini." Sang anak sedikit agak kaget karena dia membayangkan jauh dari orang tua, dengan usia yang masih kecil, dan pesantrennya cukup jauh dari rumahnya, hampir sekitar 250 sampai 300 km dari rumahnya. Singkat cerita, kemudian setahun kemudian sang anak benar-benar diantar ke pondok itu. Ketika diantar, sang anak sama sekali tidak memiliki teman yang sudah dia kenal dulu semasa di SD ataupun semasa di rumah, karena di pondok itu benar-benar dia adalah orang pertama dari daerahnya, bahkan dari provinsinya, berada di pondok tersebut, di sebuah kamar di komplek Babus Salam, di kamar B26, bukan merek sabun ya. Setelah mengantar anaknya ke kamar, kemudian sang ayah berpamit dan berpesan kepada anaknya yang masih kecil itu, "Le, kowe kudu betah. Kowe ra oleh mulih sadurunge mondokmu nang kene lulus." Sebuah kata-kata pesan yang sangat luar biasa dirasakan oleh sang anak. Betapa dia akan merasakan kehilangan
lingkungan yang sudah bertahun-tahun dia rasakan, yaitu di rumah bersama dengan kedua orang tuanya dan teman-teman lamanya. Dan dia akan mengarungi kehidupan yang baru di sebuah pesantren yang jauh dari rumahnya, dan dia hanya sendirian. Saya yakin hati dan perasaan sang ayah dan sang ibu yang mengantarkan si bocah ini ke pesantren, hatinya pun juga tercabik-cabik. Betapa rasanya melepaskan sang anak untuk jauh darinya, bermandiri sendiri, melakukan apapun sendirian, menghadapi setiap permasalahan juga sendirian saja. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian sang bocah ini melakukan segala kegiatan yang ada di pesantren itu bertahun-tahun. Jam 4 pagi dia dibangunkan, sholat subuh, mengaji, sorogan, kemudian mandi, setelah itu berangkat sekolah. Itu kegiatan yang dia lakukan, hafalan-hafalan yang harus dia lakukan. Setiap hari dia harus tidur setelah pukul 11 malam, karena kegiatan di pesantren begitu padatnya. Tidak hanya itu, sang bocah yang masih kecil, 1 SMP, jauh dari orang tua, tidak seperti sekarang mudah berkomunikasi, tanpa ada komunikasi sama sekali. Dia harus belajar menghadapi kehidupan mereka, harus belajar mencuci baju sendiri, harus belajar bagaimana dia harus bisa makan, menata keuangan, belajar menyelesaikan masalah dengan temannya, masalah dengan siapa saja. Seorang anak kecil ditaruh di pesantren, suatu pendidikan yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya si anak yang merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, saya yakin sang ayah dan sang ibu juga merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Apresiasi untuk sang ayah dan sang ibu. Betapa beraninya, betapa relanya dia melepaskan buah hatinya untuk jauh dengannya. Itu adalah apresiasi yang sangat luar biasa. Bila mana itu tidak dilakukan, maka sang buah hati tidak akan seperti saat ini, memakai baju hijau di depan kamera, merekam video di hadapan sedulur-sedulur. Sebuah kebanggaan dan rasa syukur yang saya ucapkan. Terima kasih yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu saya, Bapak Abu Salim Ali dan Hajah Marfuah, yang beliau memberanikan diri, memaksakan diri untuk merelakan anaknya di usia yang sangat kecil untuk pergi mondok. Sebuah keputusan yang saya yakin itu sangat berat sekali, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Putra-putra beliau sedikit banyak mengenal tentang agama dan merasakan bagaimana indahnya menjadi seorang santri. Oleh karena itu, saya sangat bangga menjadi seorang santri. Bagaimana dengan sedulur sedaya? Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.